Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Mohon maaf kalau beberapa waktu lama saya sudah tidak upload video lagi. Nah, kali ini saya akan coba upload video lagi. Selamat belajar untuk kita semua, kembali belajar ya. Nah, beberapa hari belakangan ini kalau kita lihat pergerakan market kita, itu sangat volatile ya gitu ya. Tiba-tiba IHSG kita itu all time high sempat di 7.900, sekarang udah 7.500 ya IHSG kita ya. Ini video ini saya buat di hari Jumat penutupan perdagangan di tanggal 4 Oktober 2024. Nah, IHSG kita di 7.496 nih, dari sempat padahal nyentuh di 7.900 nih ya, di titik tertingginya ini secara year to date, bahkan dalam 5 tahun terakhir nih kita sudah nembus titik all time high IHSG 7.900 dan sekarang dia 7.496. Nah, kenapa kalau saya melihat atau mau mengasih informasi tentang saham, saya lihat IHSG-nya dulu, karena IHSG ini kan indeks harga saham gabungan. Jadi dia yang mengkalkulasi seluruh saham di Indonesia. Kalau misalnya IHSG kita merah turun, ya berarti rata-rata hampir kebanyakan saham pasti merah dan turun juga gitu kan. Karena kan ini indeks harga saham gabungan gitu. Tapi kalau IHSG hijau, ya kita sebagai pemegang saham pasti rata-rata senang gitu. Karena pasti harga saham kita naik gitu kan kalau dia hijau. Nah, itu dasar satu. Nah, kemudian sekarang kita lihat dulu update. Ini kita cerita update dulu ya, karena udah lama nggak buat video. Nah, kita lihat dari sektor barang konsumen primer gitu. Ini saya analisanya dari aplikasi Stockbit dan saya dari laptop gitu kan. Kalau kawan-kawan mungkin tampilannya agak beda karena dari handphone atau pakai aplikasi yang lain, sebetulnya sama aja, cuman saya lebih enak pakai Stockbit kalau analisa. Nah, dari sektor barang konsumen primer kita lihat nih kan, multipolar merah, emerging nggak bergerak, alpha midi naik dia lumayan lah. Nah, kemudian ada yang toko parah nih LAPD, ya mayoritas merah lah ini kan kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya. Nah, sekarang kenapa misalnya IHSG kita ini merah gitu kan? Karena saham-saham dengan indeks yang besar seperti market cap, saham-saham market cap besar kayak BBRI gitu kan, saham-saham perbankan gitu. BBRI ini dalam seminggu terakhir udah turun berapa nih? Nah, udah turun 3,76%. Sebulan terakhir, 3 bulan terakhir, oh naiknya. Tapi dia turun dari sini parah banget nih ya kan. Kalau kita tarik dari sempat dia titik pulihnya gitu kan. Kemudian ada lagi yang sedikit jadi perbincangan, yaitu saham brand Barito Renewable Energy, sahamnya Pak Prajogo Pangestu. Nah, hari ini dia naik 1,46% ya, tapi sempat jatuh ini di bawah 6.500. Nah, dalam 1 bulan terakhir, saham Pak Prajogo Pangestu ini sudah turun 38%. Nah, brand ini sangat memberatkan IHSG karena market cap-nya besar gitu kan. Jadi, indeksnya itu berapa persen ya? Saya lupa. Pokoknya besar lah. Nah, market cap brand ini ada berapa nih? Nah, 929 triliun. Dari yang 1.500 triliun ini ya, berarti udah turun berapa itu kan? Nah, jadi salah satu pemberat IHSG kita itu juga karena saham-saham perbankan yang besar, dan ini brand ini dan saham-saham yang punya market cap besar di IHSG merah gitu kan. Nah, tetapi saya mengambil satu kesimpulan baru di sini, satu pengertian baru yang mungkin ini untuk kita sharingkan juga. Kalau kawan-kawan setuju bisa nanti kolom di komentar atau berbeda. Menurut saya, kalau saya perhatikan dalam beberapa bulan terakhir ini, indeks kita itu sangat volatile dikarenakan asing itu keluar masuk melihat mana indeks saham negara yang sedang berkembang pesat, maju pesat gitu kan. Nah, kalau ini dari handphone ini enak nengoknya ini, tapi dari sini saya agak-agak juga ini. Nah, misalnya gini ya,
IHSG kan, ini kan indeks harga saham gabungan kita, indeks Indonesia kan. Nah, dalam beberapa hari terakhir turun cukup parah gitu kan. Nah, dari titik all time high-nya. Nah, cara berpikir asing itu saya lihat dia akan pindah kemana tempat yang lagi menghasilkan uang secara kencang gitu kan. Nah, kemana? Jawabannya adalah ke market Cina, Shanghai Composite. Misalnya kita buat Shanghai Composite. Ini IHSG-nya Cina lah gitu kan, Shanghai Composite. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, dalam satu hari ini aja Shanghai Composite tumbuh 8,06%. Berarti kan rata-rata sahamnya ngangkat tinggi banget ya kan? Nah, kemudian kita lihat seminggu terakhir kinerjanya. Oh, ini enggak ada ya. Di sini. Sebulan terakhir, 1M ini 1 month artinya kan. Dia naik 19,83%. Bayangkan IHSG Indonesia dalam 1 bulan terakhir naik 19,83%. Kalau misalnya sama indeks saham Cina ini. Pasti kan saham-saham kita naik semua kan? Nah, menurut saya ketika asing banyak keluar dari, ya mungkin bukan market kita aja yang ditinggalin, market yang lain juga kan. Market kayak uh, punya orang itu sendiri kayak New York Stock Exchange, misalnya Dow Jones, ada Hong Kong juga, market Hong Kong kan bergerak juga. Menurut saya perputaran uang dunianya lagi lari ke Shanghai Composite sama Hong Kong. Indeks Hong Kong, Hong Kong juga naik. Hong Kong apa namanya lupa pula saya. Hong Kong. Apa nama indeks Hong Kong ini lupa saya. Nama indeks Hong Kong. Hong Kong Stock Exchange. HSI. Kayaknya Hong Kong Stock. Ini lagi naik-naiknya ini Hong Kong ini. Hong Kong. Hong Kong Stock Exchange. Lupa aku namanya apa itu. Bentar kita tengok handphoneku ya. Ada dia di handphone. Kalau di handphone dia langsung ada indeks-indeks dunia. Bentar. Nah, jadi uang ini lagi lari ke market Hang Seng namanya. Astaga, kok bisa lupa. Hang Seng. Nah, dalam sehari ini indeks Hong Kong naik 2,82. Nah, dalam sebulan terakhir naik 30% kawan-kawan. Jadi dia lebih ngeri daripada Shanghai Composite tadi kan. Nah, jadi menurut saya uang dunia ini lagi lari ke pasar saham Hong Kong sama Cina gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita baca berita, kenapa pasar saham Cina, kalau Hong Kong aku nggak tahu kenapa ya, tapi kalau pasar saham Cina ada dia berita stimulus Xi Jinping. Jadi presiden Cina baru ngasih stimulus besar-besaran sama masyarakatnya. Nah, Cina obrol stimulus jumbo 2.000 triliun. Gitu kan. Xi Jinping, bertanya Xi Jinping kasih stimulus. Kasih kebijakan stimulus buat negara. Cina berencana bagikan BLT untuk warga miskin. Cina bikin gebrakan siapkan stimulus untuk pengusaha swasta. Nah, solusi ekonomi Cina Xi Jinping beresiko picu perang dagang baru. Jadi dia kasih tebar uang banyak ke masyarakatnya. Mungkin untuk ngangkat daya beli sama ngegas perputaran ekonomi orang itu kan. Nah, jadi market menilai positif. Itu kenapa indeks saham Cina terbang gitu.
Nah, nanti mungkin coba kita pelajari kenapa indeks saham drastis juga ya kan. Kita harus tahu juga. Nah, jadi menurut saya alasan pertama itu selain dengan saham-saham big bank sama brand tadi turun besar dan eh, saham dari indeks pasar yang lain itu naik. Nah, itu alasannya. Gitu menurutku. Nah, itu dulu kawan-kawan untuk update sementara ini. Nanti saya buat video lagi untuk update saham terbaru dan sudut pandang saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.